Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Ahmad Fauzi, NPM 211506101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan mata kuliah Audit Teknologi Informasi dengan program MBKM yang saya pilih. Program MBKM yang saya pilih adalah program magang bersertifikat di Mitra PT Sweet Media Kreasi Indonesia atau Sweet Media. Nah, jadi Sweet Media itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, itu jasa pembuatan software, baik itu website maupun mobile apps, dan juga jasa digital marketing. Saya sendiri sebagai role-nya adalah atau sebagai front-end developer, khususnya di bidang website. Nah, aktivitas magang selama di Sweet Media meliputi onboarding, pengenalan terhadap lingkungan perusahaan, scaffolding yang digunakan oleh perusahaan atau code base yang digunakan perusahaan, penggunaan alat-alat atau tools yang biasa digunakan oleh perusahaan, dan juga handle real project dari klien Sweet Media itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tentang audit teknologi informasi. Nah, dalam pembuatan sistem perangkat lunak, audit teknologi informasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengembangan dan hasil akhirnya memenuhi standar dan persyaratan diterapkan. Maksudnya persyaratan yang ditetapkan. Jadi, audit teknologi informasi ini semacam regulator supaya proses pengembangan perangkat lunak itu sesuai dengan apa yang diekspektasikan gitu. Nah, jadi hubungan dengan mata kuliah itu diperoleh dari real project ya. Jadi real project-nya ini berasal dari selama menjalani program, akan tetapi, hanya sedikit yang saya lakukan terkait audit teknologi informasi. Maksudnya di sini adalah kontribusi saya dalam audit teknologi informasi, karena memang, role saya adalah sebagai front end developer. Mungkin, beberapa hal saja yang saya lakukan supaya project itu bisa lolos dari dari tahapan audit teknologi informasi. Mungkin hubungan dengan MK ini lebih cenderung kepada pemahaman atau ilmu baru terkait MK tersebut pada proses pengerjaan project yang telah ditugaskan kepada saya. Baik, selama mengikuti program, ada beberapa project yang telah diberikan kurang lebih ada 4 project, diantaranya adalah project manajemen karyawan, project distribusi obat, dan ada 2 project company profile. Nah, dari project-project tersebut, saya memperoleh pemahaman atau pengetahuan hal-hal yang terkait dengan audit teknologi informasi. Di antaranya, pengendalian proses pengembangan, keamanan dan privasi, pengendalian kualitas, uji coba, dan validasi. Nah, pengendalian proses pengembangan pertama itu dijalankan oleh divisi account atau account eksekutif. Nah, di sini menurut saya ini eee, mirip-mirip seperti auditor. Jadi, account eksekutif ini dia memastikan metode dan proses pengembangan yang diterapkan itu diterapkan dengan benar dan efisien. Jadi, misalkan di salah satu project itu, eee, a yang saya yang ditugaskan kepada saya yaitu project company profile, di sana menggunakan, life cycle waterfall. Nah, jadi si, divisi account ini akan memastikan, jalannya proses, project ini sesuai dengan life cycle yang digunakan itu. Dan juga dan juga memastikan bahwasanya project itu tetap on track dengan, apa yang telah direncanakan, baik dari sisi timeline maupun dari sisi fitur-fitur yang telah sampaikan kepada klien atau yang telah, disepakati dengan klien. Nah, jadi account ini, semacam auditornya untuk memastikan bahwasanya project itu selesai tepat waktu dan juga sesuai dengan, kebutuhan dari klien itu sendiri. Nah, selanjutnya, ada keamanan dan privasi. Jadi, di Sweet Media itu sendiri yang saya pahami, ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga keamanan privasi data dari klien.
baik itu dari sistem, misalkan di sistem itu pastinya menerapkan sistem keamanan autentikasi ya, baik itu pakai reCAPTCA untuk, mengantisipasi dari tindakan robot dan juga menggunakan autentikasi dari, provider semacam Microsoft. Jadi semacam ada kode auth yang dikirimkan, untuk diverifikasi terhadap pemegang akun seperti itu, untuk mengakses data vital perusahaan, yaitu di, CMS ya. Nah, selain itu juga, setiap bagian dari sosial media juga diwajibkan untuk menjaga, data dari klien. Jadi project-project, klien itu tidak boleh di-publish ke orang lain atau, eee, ke publik gitu. Jadi hanya terjaga di ruang lingkup perusahaan saja. Itu di sisi eksternal, di luar sistem. Kemudian, dalam yang selanjutnya ada pengendalian kualitas. Nah, jadi pada pengendalian kualitas ini ada yang namanya, analis, yang mana analis ini dia memastikan bahwa perangkat lunak bebas dari cacat dan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Nah, jadi di sini tugas analis dia akan membuat, akan awalnya dia membuat sebuah requirement atau mencari requirement yang mana diekstrak menjadi wireframe, di mana terus requirement tersebut dijadikan suatu skenario untuk, testing ke depannya pada setelah sistem berhasil dibuat. Jadi setelah sistem dibuat biasanya akan bukan biasanya sih, pasti ada proses testing untuk memastikan perangkat lunak yang dibuat itu bebas dari cacat dan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini merupakan hal yang saya dapat bahwasanya memang ini tentunya sesuai dengan yang di awal tadi, supaya perangkat lunak yang dibuat itu sesuai dengan apa yang, telah ditetapkan di awal dengan kliennya. Baik, selanjutnya ada uji coba dan validasi. Nah, jadi pada uji coba dan validasi, itu melakukan pengendalian kualitas dilakukan dengan menerapkan uji coba dan validasi. Nah, jadi uji coba dan validasi ini untuk, merupakan cara supaya pengendalian kualitas itu bisa tercapai. Nah, dalam uji coba dan validasi ini menggunakan black box testing yang itu cakupannya hubungannya dengan, eee, internal, jadi dengan tim pengembangan, dan UAT itu dengan klien. Jadi setelah oke, udah selesai, maka akan coba ke klien apakah ada tambahan terkait, apa yang telah dibuat. Nah, peran saya itu lebih, kepada di pengendalian kualitas itu sendiri. Jadi dalam proses pengembangan tentunya, saya memastikan sesuai dengan desainnya sehingga, bisa lolos sesuai dengan requirement yang telah ditetapkan. Nah, mungkin selanjutnya, nah baik, jadi cukup sekian, terkait hubungan-hubungan dengan mata kuliah audit teknologi informasi. Jadi hubungannya itu lebih ke pemahaman baru terkait audit teknologi informasi dalam proses pengembangan perangkat lunak, yang mana ini dijalankan oleh seorang account eksekutif. Dia itu memastikan apakah project itu on track, apakah dia udah memenuhi apa yang diinginkan oleh klien, apakah terus selanjutnya juga apakah bisa selesai dengan tepat waktu sehingga, kebutuhan klien bisa dicapai akan tetapi, secara efisien gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.